tanpa mendiskreditkan Momo. Lu lebih milih Momo atau Regina? Regina di sebelah gua, Bro. Meskipun ada konflik-konflik yang gak jelas lah. Apa tuh? Ya waktu-waktu itu kan. Nah, kalian udah ngobrol ini satu band? Udah. Regina terlibat? Ya udah satu frekuensi nih kita nih. Yuknya nih. Tinggal di. Iya. Ada yang nggak yang ngitekin. Siapa tuh? Nah itu. Boleh nggak tahu? Nah itu yang ada mungkin mereka bisa pikir kayak kalau ini terjadi nanti bisa membunuh brand geishanya yang baru gitu kan. Ya, harusnya kita juga bisa bersaing tuh. Jangan kita jadi marketnya pendengarnya Korea doang gitu. Ya. Harus gantian. Nanti mereka yang menikmati lagu kita. Iyalah. Ya, ketemu lagi sama gua Ernest Coklat di Buka Kamar by Ragam Cash. Nah, bintang tamu kali ini orangnya super kreatif. Gua salut sama dia. Dia orang di balik layar Geisha dan juga 420 dan banyak lagi dan penulis lagu yang luar biasa, orang yang kreatif, bikin apa istilahnya ekosistem permusikan yang luar biasa. Ini dia, Robby. Lagi ya udah diundang ya. Iyalah, seneng banget gue bisa lo hadir di sini dan bisa nyempetin waktu. Oh, selamat ya, udah jadi bapak. Iya, terima kasih banyak. Iya, mudah-mudahan jadi anak yang Jadi, kreatif juga kayak bapaknya. harap maklum ya kalau agak gembukan ya. Bisa gitu kan. Jadi Gak bapak. apa-apa. Iya, Bi, gimana? Penulis lagu yang luar biasa, nggak pernah berhenti berkarya. Geisha dengan semua hitsnya yang wah, jutaan kopi lah apa segala macam. Terus lo ada di belakang 420 yang bisa dibilang godfather-nya musik senja. 420 iyalah kan. Terus sekarang lo masih banyak kerjain, lo Ashanti ya? Ashanti, Saru Wijayanto. Terus masih banyak lagi lah ya? Masih banyak lagi. Lu tuh kalau di rumah emang nggak bisa diem, bikin lagu aja emang kerjaannya? Enggak, basic pedagang sebenarnya Bang. Pedagang gimana? Coba pedagang sebenarnya. Jelasin. Ya pedagang sebenarnya gue tuh lebih suka bisnisnya sebenarnya. Dari musik ya? Iya, bisnis anything sebenarnya, suka bisnisnya gitu. Baik itu turunan-turunan bisnisnya gitu ya. Nah, tapi karena memang awal mulanya itu berkarir di musik gitu, jadi gue coba memulai bisnis itu dari musik. Oke. Dan turunan-turunannya, merchandise-nya segala macam. Oh, ya kalau kayak IP-nya nggak usah ditanya lah ya, karena memang itu udah jelas. Nah, background lu sendiri akhirnya memang pada saat itu lu memutuskan terjun ke musik tuh pintunya ada di Geisha dong, iya kan? Ya, itu 2003 gue bikin Geisha-nya. Nah, dari 2010 baru rilis album itu 2014. 4 tahun ya. Jadi memang semuanya itu butuh proses. Nah, banyak orang yang nggak tahan di tengah-tengah proses itu. Betul. Benar nggak? Nah, itu yang akhirnya makanya konsisten untuk memperbanyak katalog lagu, terus menjaga hak cipta, memikirkan bisnis turunannya seperti apa, itu penting banget. Jadi bukan cuma sekedar mikirin artnya aja, bikin lagunya aja. Terus abis itu nggak tahu juntrungannya mau diapain. Nah, kita apalagi sekarang kan musik itu kan banyak musisi independen ya. Oke. Penting banget buat mereka tahu persis bisnis seperti apa. Iya. Gitu kan. Karena itu yang akan menghidupi mereka selain daripada hak cipta lagu ya. Karena hak cipta lagu itu kan terikat eksklusif kepada sang penciptanya seumur hidup kan. Oh, pasti. Ya kan. Tapi turunan-turunannya mereka harus mudeng banget gitu. Ya, siap. Oke. Lu ada di industri ini, nama lu ada di peta musik Indonesia itu kan berjalan dengan Geisha 2003 kan lu bilang tadi. 2003. Masuk rekaman tuh 2010 sama Musika. 2010 masuk. Nah, 2011 rilis ya. 2011 meledaknya kayak bom atom, bener-bener lagu lu di mana-mana, lu konser di mana-mana. Konsep awal dari, kan lu bilang tadi lu mikirin turunan bisnis dan lain-lainnya. Untuk awal lu mikirin Geisha itu memang secara pemikiran bisnis tuh awalnya apa? Jadi kalau gue itu, ntar gue potong dikit tuh. Orang Pekanbaru semua kan? Pekanbaru semua. Kita hijrah dari Pekanbaru ke Jakarta.
untuk berkarir di musik. Oke. Nah kalau gue itu kuncinya yang pertama harus original. Oke. Jadi kalau gue buka-bukaan nih, lu kalau mau cari tahu Geisha seperti band apa, baik itu di Indonesia ataupun di luar, lu nggak akan menemukan band seperti Geisha. Oke. Pop, singalong, band, coba nggak kayak Coklat pastinya, nggak kayak Utopia mungkin, Iya. nggak kayak The Cranberries mungkin, nggak kayak Paramore mungkin, ya kan? Yang penting originalnya. Gue itu sederhananya waktu itu cuma kepikiran, gue pengen bikin Samson atau Ungu versi cewek. Oh, itu formula awalnya tuh. Iya. Formula awalnya. Karena gue belum lihat ada, karena waktu itu lu lagi naik-naiknya. Ya rock lah gue kan. Gue nggak bisa saingin lu lah. Karena lu terlalu legend lah ibaratnya gitu kan. Apalagi rock gitu kan. Gue nggak mau head to head sama legend ini. Ya kan. Akhirnya gue coba untuk nurunin ego gue. Karena memang gue itu tumbuh dari lagu-lagu dulu juga. Oke, thank you. Nafsu, album 3. Nafsu juga. Iya. Nah itu, tapi gue nggak mau album gue itu serok itu. Gue mau albumnya itu bisa seramah bisa didengarin nyokap gue, pembantu gue di rumah, ya. Iya. Dan akhirnya gue ciptakan band pop seperti Geisha. Jadi rumusnya itu sederhana. Waktu itu gue berpikir gue pengen bikin band ya mungkin kayak Ungu atau Samson gitu tapi vokalis cewek gitu. Cewek. Oke. Dan itu original. Dan itu juga yang gue lakukan di 420. 420. Lo mau nemuin band seperti 420 baik itu di Indonesia ataupun di luar, ya insya Allah lu gak akan nemu. Belum ada ya waktu itu ya. Jadi intinya harus original. Oke, kita cain dulu. Gue mau Geisha dulu, baru nanti 420. Karena ini dua-duanya giant nih, bisa gitu ya. Nah, waktu awal membentuk itu memang sudah diposisikan lu lah sebagai leader dan pencipta lagunya? Ya kalau leader kayaknya kesannya gimana ya? Ya udahlah, memang begitu. Ya kalau komposer ya? Komposer emang dulu. Ya, Mostly komposer. dalam satu album tuh lu yang paling banyak. Semuanya. Semuanya. Oke. Itu lu kirim demonya ke Musika ya, pada akhirnya dan Adalah 1-2 lagu yang barengan gitu ada. Tapi hampir rata-rata semuanya. Background musik lu apa sampai bisa sekreatif itu sih? Maksudnya referensi lu di luar apa? Lo percaya nggak? Gua itu tumbuh dari lagu-lagu bokap gua. Apa tuh? Kayak lagu-lagu Panceponda, Bruri Ramantika, ya kan. Gua itu pernah nanya ke bokap gua sekalian waktu itu satu waktu ya. Kenapa sih nggak coba dengerin Beatles gitu? Atau nggak setidaknya Iwan Fals gitu ya? Iya. Ya kan? Tau nggak? Dia jawab apa? Dia bilang kalau papa nggak dengerin itu, kamu nggak bikin karya itu sekarang, karya kayak gini sekarang. Oke. Masuk di akal juga sih sama hati gue. Iya. Emang lagu gue sepop itu. Sepop itu ya, memang lu udah mengklaim bahwa memang gue adalah komposer pop music ya. Ya, karena yang gue denger itu ya sepanjang kita masih. Iya. Terus Jadi begini. intonasi nada Ya, itu. mungkin itu yang dibawa alam sadar gue tuh kebawa ke karya-karya gue. Lagu-lagu singelong yang benar-benar bisa dinyanyikan sama nyokap gue, bokap gue gitu. Bahkan dari banyaknya lagu di saat gue itu waktu itu dikasih deadline sama Musika, yang gue minta untuk cari tahu lagu jagoannya itu justru pembantu gue. Karena telinga dia seobjektif itu kan. Iya, pasar. Ya kan? Iya. Karena nggak terganggu sama teknis atau apapun gitu ya. Oke. Nah, itu udah jelas tuh. Pop bentuknya seperti itu, ramuannya seperti itu, dengan kesuksesan dan nanti kita cerita soal momok keluar dan lain. Tiba-tiba lu shifting, lu bikin 420 yang itu kan nggak pop umum. Ya. Nah itu apa yang ada di otak lu pas bikin itu? Ini gue harus cerita, beneran cerita ya jadi. Boleh lah. Ini gue cerita nggak pernah gue ceritain. Iya makanya gue hubungin lu. Ya. Jadi dulu waktu di zaman SMA masih ngeband. Ini gue ceritain setelah 2003, berarti kalau terhitung sampai sekarang berarti berapa tahun itu? 21 tahun. Oke, setelah 21 tahun jadi harap maklumi aja lah ya. Itu 2003 gue lagi jadi rockstar Rockstar aja. Betul emang. Gue itu ditakut-takutin
sama banyak orang lah gitu. Vokalis lu tuh cewek loh, hati-hati loh. Nanti kalau dia sampai nikah, bunting, ada fasenya nanti lu habis karir lu, gitu kan. Dan itu apa ya, itu kayak motivasi gue juga untuk kayaknya gue harus bikin opsi. Oke. Vokalis cowok. Akhirnya 2010 gue bikin lah project lainnya. Tapi kan itu musiknya beda banget. Ya, beda banget. Memang sudah Sengaja. didesain. Iya, didesain. Jadi 420 itu, ini jadi ngomongin 420 nih. Lu mau nanyain Geisha dulu tapi. Gak apa-apa, ini kan gue lagi ngomong secara global ya. Oke. Gue ngomongin 2010 ya. Oke. Jadi satu waktu gue itu dulu di tahun 2010 itu gue itu anaknya tuh suka kemana-mana sendirian. Oke. Anak Vespa. Oke. Ya kan? Beli tiket nonton, beli tiket sendirian, beli popcorn, terus nonton sendirian gitu ya. Jadi di satu waktu 2010 itu gue lagi nonton sendirian. Gue masih inget banget tuh ada emak-emak nanya ke gue, lu gitu ya, sendirian banget nih gitu ya. Ya sendirian. Terus waktu itu di saat itu 2010 gue ngerasa waktu pas gue lagi nonton itu, gue ngerasa semua panca indera gue itu tersentuh dalam waktu bersamaan. Layarnya bagus, ya kan? Audionya Dolby Digital, ya kan? Panca indera gue kena di telinga gue tuh. Terus gue sambil makan popcorn, lidah gue kena, aromanya enak, ya kan? Terus gue pikir gue harus punya bisnis yang kayak gini nih, yang dalam waktu bersamaan bisa kena dalam semua panca indera kita. Akhirnya 2010 gue coba bikin satu brand yang dimana bisnisnya waktu itu apparel, baju, desain ya, dari atas ke bawah, baju, celana, sepatu, sendal dan lain sebagainya, topi, jaket gitu ya. Terus itu lewat mata. Lalu 2010 itu gue sambil gue udah bikin grand design bisnisnya dulu awalnya. Gue udah tahu nantinya akan mau bikin produk untuk telinganya. 2014 gue rilis lah 420 untuk mengikat dia lo telinga. Beberapa tahun kemudian gue bikin coffee shopnya. Jadi kalau misalkan lu jalan dari Jakarta ke Bandung gitu misalkan gitu ya, lu pakai produk bajunya kita, denger lagunya kita, terus lu sambil minum kopinya kita, lu nggak sengaja itu lu udah masuk dalam ekosistem gua. Dan sepanca indera lu tersentuh dalam waktu bersamaan. Sehingga di saat lu masuk ke dalam store gua, lu tidak punya chance untuk tidak membawa apa-apa keluar. Anjing keren. Gila. Iya. Ya kalau gitu memang tapi gini ya, kesuksesan 420 itu gua nggak bisa klaim bahwa itu sukses karena gua. Karena balik lagi itu konsistensi dari bandnya sendiri. Ya. Dan gua appreciate banget sahabat-sahabat gue di 420 sampai hari ini mereka dengan semangat independen mereka, kita bikin perusahaan meskipun gua di situ hadir di saat gue cuman pas lagi workshop, bikin lagu gitu ya. Mereka itu punya musikalitas yang bagus banget, terus semangat mereka tinggi gitu ya. Dan yang membuat itu sukses itu bukan gue sebenarnya. Justru mereka konsistensi mereka dan perusahaan kita. Karena gue itu hadir di saat gue dibutuhkan. Misalkan lagi mau bikin album baru tuh gue di calling. Kita mau workshop lagu baru nih. Baru tuh gue bikin lagu. As a Jadi songwriter, as a producer. Gue di 420 itu sebagai komposer, sebagai produser dan eksekutif produser. Jadi di awal terbentuknya 420 itu gue dulu eksekutif produsernya. Gue yang mendanai semuanya. Ya, tapi kesini mereka udah besar lah.
Mereka udah mandiri banget lah. Tapi waktu itu kontraknya bisa nggak kayak clothing itu mereka juga dapat Oh atau? enggak, kita pisahkan, PT-nya beda, Oke, oke. PT-nya beda. Oh, Karena target apa namanya, juga targetnya juga beda, target bisnisnya kan juga beda. Iya, iya, iya. Jadi nggak bisa dicampur adukan gitu. Oke, jadi sekarang kalau di 420 sendiri masih ada keterlibatan pembuatan lagu nggak? Oh pasti, Masih. semuanya. Oh, itu ada di kontrak atau memang mereka juga menyadari hal itu? Ada, semuanya ada. Ada di dalam kontrak? Ada dalam kontrak. Bahwa memang harus ada persetujuan lo tentang lagu. Iya, dari awal. Bisa dibilang kan kemarin tren senja musik tuh. Iya. Nah, kalau beberapa anak-anak ada yang nggak terima tuh, kayak misalkan kayak nggak terima kalau misalkan dibilang anak senja. Kalau gua itu justru kabar baik buat gua. Gua punya point of view berbeda. Kalau gua justru itu dalam point of view gua itu kita sudah menciptakan tren. Itu buah dari karyanya. Mau dibilang anak senja kayak, mau dibilang anak sore kayak, itu kan buahnya. Iya, Kita nggak bisa denial dong, nggak bisa. ya kan? Emang kenyataannya orang bilang itu anak senja ya, kita harus terima itu. Iya. Dan apa yang salah dari anak senja? Nggak ada. Iya. Itu memang Emang jadi. lagunya enak didengerin pas lagi senja Iya, aja. iya, iya, benar-benar. Ya gitu. Identitasnya memang seperti itu gitu loh, dan bisa dibilang pembuka pintu untuk musisi senja lainnya pada saat Iya, itu. iya. Iya. Betul. Iya ya, dan wah gokil ya. Gue baru tahu loh cerita ini. Maksud gue pikir hanya sebatas lu menciptakan lagu dan lu merilis, tapi ternyata si panca indera itulah yang membuat lo akhirnya mau menciptakan semua yang berhubungan dengan 420, dari clothing, coffee shop, dan clothing masih ada kan? Masih ada. Ya coffee shop masih ada. Masih ada. Wah gila, keren. Bayang nggak lo tau makmurnya hidup dia. Allah besar Muhammad. Alhamdulillah. Dan Kita kalau di sebagai komposer, yang kita fokuskan itu katalog lagunya ya. Jadi perbanyak bikin lagunya aja lah. ya duit nanti datang sendiri. Iya. Ya jadi efek bola salju akan Iya, muter terus ya. betul. Oke, kalau dari 420 sendiri, di luar akhirnya memang menjadi pembuat tren musik senja, apa yang paling lo banggakan sama mereka saat ini? Yang paling gue banggakan sampai saat ini mereka itu seindependen itu. Misalkan kayak besok ini kita mau bikin 420-nya itu mau bikin konser di Malaysia gitu ya. Ya, Kita pernah bikin konser di Malaysia itu hari pertama sold out, tiketnya dalam waktu 2 jam. Tambah hari satu lagi, sold out lagi, tambah lagi jadi 3 hari. 3 hari itu kan November ya? Itu yang di tahun sebelumnya. Oke. Yang sekarang November tanggal berapa ya, gue lupa. Iya, gue kemarin sempat itu lihat. udah sold out juga. Gila, keren banget. Jadi gue itu mengakalinnya dulu karena gue nggak mau terlihat ya di 420 ya. Ini gue buka setelah 15 tahun ya. Ini disclaimer dulu. Ini gue cerita setelah gue buka 15 tahun loh ini. Ya kan? Dibuka kamar dia mau cerita, bangga gue. Thank you. Keren. Jadi dulu itu saking gue pengen menutupi, atau kita ingin menutupi bahwa gue itu adalah bagian dari mereka. Ada yang konsep fotonya tutup muka lah, segala macem lah, tutup gelas lah, balik badan lah, segala macem lah. Sampai kita itu mengikut sertakan orang tua kita, bokap kita, untuk jadi model dari album kedua kita. Oke. Bokap gua, bokap Ari, sama bokapnya Nui. Dijajarin bertiga dengan wardrobe yang udah kita siapkan. Terus kita jadikan cover album. Nah, di momen-momen spesial mereka kita undang ke konser gitu, konser besar, konser tunggal gitu ya. Kita undang, kita kasih wardrobe yang sama. Terus kita minta mereka untuk naik ke atas panggung hanya untuk tos doang. Keren. Terus. Bokap gua, bokap Ari. Itu ide siapa? Idenya Arin dan gua juga. Oke. Seru ya, masih melibatkan orang tua dalam melibatkan semua keluarga. Iya. Bahkan yang mempersiapkan baju itu istri-istri kita. Istrinya Ari yang mempersiapkan wardrobe ya.
Jadi family team gitu. Oke, iya. Sampai hari ini. Sampai hari ini? Iya. Sampai hari ini, Iya. keren. Yang nyiapin bajunya, kayak gimana, konsepnya seperti apa, itu family. Top banget. Ya, salut sih gue, ternyata memang kalian sedip itu mengerjakan ini, melibatkan keluarga dan bisa dibilang kan, kalau menurut gue nih ya, 420 itu salah satu band yang karakter udah nggak usah dipungkiri. Mau bikin show di mana aja pasti rame. Udah jadi salah satu band besar lah di Indonesia. Band besar, ya dong, super band lah istilahnya kan. Dan show-nya nggak pernah sepi. Lagu-lagunya rotasi di Spotify, ya bisa lo lihat aja lah monthly listener-nya ya memang sekeren itu. Nah, oke, kita sekarang balik lagi ngobrolin Geisha karena 420 sudah menjadi entitas yang luar biasa. Oke, kita taruh lagi di sini. Gue pengen ngobrol soal Geisha nih, tentang perjalanan kalian, mau keluar, lu keluar, Aan keluar, dan sampai akhirnya ada Geisha sekarang, lu tidak ada di panggung. Ya. Itu pertama kali 7 tahun yang lalu lah kira-kira. Momo keluar ya. Itu album keberapa ya? 3. Album ketiga ya. 2000 berarti 2017 ya? Enggak lama-lama banget dong, sebelum pandemi ya. Ya. Lagi konser nggak usah ditanya, tour lagi banyak-banyaknya ya. Terus Momo keluar, memang ya semua udah tahu lah Momo keluar memang karena akhirnya dia menikah menjadi seorang ibu dan kita support juga kelihatan. pastinya. Dan Meskipun ada konflik-konflik yang nggak jelas lah. apa tuh? Ya waktu itu kan sempat ada konflik-konflik tentang sebenarnya netizen yang goreng-goreng sih. Terus di konten Manji juga waktu itu. Gue kejebak juga pertanyaannya itu. Oke. Kayak misalkan kayak pertanyaannya nggak bijak, gue pun jawabnya jadi nggak bijak juga. Lebih tanpa mendiskreditkan Momo. Lu lebih milih Momo atau Regina? Regina di sebelah gue bro. Dan begonya gue jawab pula ya kan. Kan serba salah kan jadinya. Ya lu jawab Regina pasti kan? Iya tentu lah yang ada sebelah gue ya kan. Terus akhirnya itu kan sebenarnya nggak perlu ditanyakan gitu loh. Maksudnya itu kan nggak perlu, itu yang justru sampai akhirnya sampai hari ini masih ke bawah-bawah untuk mereka tuh selalu dikompar-komparin. Ya, padahal genrenya udah berusaha untuk dibikin lebih jazz atau lebih pop funk gitu kan. Tapi ya ya itulah makanya gue tuh sekarang kalau ada pertanyaan-pertanyaan kayak gini tuh gue harus lebih mikir gitu jawabannya apa yang bijak gitu biar tidak menyakiti siapapun karena kenyataannya ya itu banyak hal-hal yang apa ya yang nggak perlu lah orang-orang mengkonsumsi karena itu kan jatuhnya kan dapur kita ya dapur kita nggak perlu semuanya orang tahu, orang cukup tahu karyanya aja deh. Oke. Itu jangan orang tahu ada cerita apa di baliknya ya, namanya juga kita ada 5 kepala di dalam satu karya gitu. Kalau nggak ada konfliknya itu nggak mungkin gitu bro. Iya, itu kan bumbunya. Itu bumbunya justru kan. Justru akhirnya gue sekarang itu lagi deket-deketnya sama Oke. Kayak orang, lu tahu kan kayak orang udah pernah berantem terus akhirnya damai lagi. Jadi kayak ya gue ngalamin. Sohib gitu kan. Gue ngalamin. Kan? Iya. Nah, gue akhirnya sampai di titik itu. Jadi buat Momo juga makasih udah buka hatinya. Terus buat Regina juga terima kasih udah berjuang untuk Geisha sampai hari ini. Meskipun gue terakhir nggak ikut ya karena gue tuh ambil cuti karena gue harus fokus sama keluarga gitu ya, sama anak pertama gitu kan, masih agak keder lah jadi bapak baru gitu kan, jadi gue masih fokus sama keluarga. Oke, itu alasan lo. Sudah berapa lama lo cuti? Lumayan sih. Lumayan lama. Tahunan udah? Setahun lah kali. Setahun ini. Berarti memang pas dia hamil, pas ya nikah dan langsung hamil sampai hari ini, sampai lahiran. Siapa nih, Regina? Enggak, istriku. Oh, istrimu. Oke. Pas kita nikah terus sampai lahiran gue masih cuti. Oke. Sampai batas waktunya kapan?
Belum tahu sih gua. Oke. Nah, sekarang kan gue tahu juga Geisha juga masih banyak manggungnya lah gitu kan, dan Masih banyak. masih banyak manggung dan 1 bulan bisa 7 FK bro. tahu ya, Heeh. maksudnya kan gue saling follow sama yang lain lah gitu, dan eh itu kan keputusan berat ya untuk lu tidak ada lagi di dalam sebuah yang lu ciptakan, bukan karena berantem, bukan karena apa, tapi memang karena kondisi yang lu bilang Ah, tadi, bumbu-bumbu itu tadi. Nah, eh itu tanggapan anak-anak gimana? Yang lain? justru kita itu sebenarnya eh udah sama-sama dewasa kali ya. Iya, betul. Ya nggak? Akhirnya kita mencoba untuk mencari apa nih yang paling baik solusinya gitu ya. Iya. Biar kita nggak mengulang apa yang udah pernah kita kejadian yang udah pernah salah gitu. Karena kita itu untuk meluruskan benang yang kusut itu butuh effort yang tinggi gitu. Oh, iyalah. Sampai dia udah kembali lurus gitu ya, udah nggak kusut lagi. Kita tuh berhati-hati dalam mengambil keputusan gitu kan. Kita harus berdiskusi kira-kira gimana ya. Kalau misalkan Robi nggak ada, solusinya gimana. Terus gue juga deket sama Mu. Gue juga pengen bantuin Mu, baik itu solo ataupun project apapun. Bagaimana ya, atau mungkin gue orangnya terbuka bro. Oke. Karena gue projectnya kan bukan cuma di Indonesia. Iya. Gue juga ada 420, gue juga ngerjain project-project yang lain. Jadi gue sebenarnya orangnya lebih buka diri, gue nggak ngebatasin. Justru bahkan kayak gue pernah ngomong ke Regina kayak misalkan, Regina kalau mau misalkan solo kasih tahu aku biar aku yang bikin lagunya. Mau juga kalau mau solo kasih tahu aku biar aku bisa bantu bikin lagunya. Geisha kalau mau butuh lagunya juga aku bisa bantuin lagunya. Sekarang Geisha-nya karena aku cuti ya jadi aku lagi nggak hadir di situ, meskipun di setiap baliho-balihonya tetap masih ada muka gue. Tapi tetap aku lagi ngambil cuti, lagi fokus sama anak pertama. Iyalah, keren itu. Keren, seorang bapak yang benar-benar pengen take care anaknya. Dan eh obrolan ini lu ambil dengan mereka, kan lu bilang udah setahun lu tidak ada terlibat di dalam situ. Tapi lu nggak kangen manggung? Kita gitaris, men. Yes, iya. Manggung. Beli alat baru. Yang spesial gue mau. Spesial mau? Gua masih Mau, masih mau ya? Ya, oke, keren. Itu jawaban keren. Iya. Spesial lu mau? Yang spesial kayak gua Geisha mau. Ronian gue mau. Kemungkinan terjadi? Iya, tapi kenyataannya sampai hari ini belum jadi. Ya, Entah siapalah yang membuat itu nggak terjadi. gue kan pernah denger rumor lah apa segala, kita pernah ngobrol, kita cerita soal. Gue udah ngarep banget tuh sebenarnya. Iya, keren tuh Turun Coklat. Dan kita udah ngarep banget semuanya. Kita udah satu suara, yuk gitu. Iya. Tapi belum kejadian. Jadi buat promotor ya. Tolong masukin list kalian ya, ke line up-nya ada Geisha Reunion di situ. Itu obrolan Biar jadi beneran gitu. episode gue kali ini. Karena gue nyari rezeki buat anak gue ya. Iya dong. Iya, itu Jadi wajar kalau gue mulia itu. Karena... Iya. Nah, kalian udah ngobrol ini satu band? Udah. Regina terlibat? Ya kita lagi ngomong reunian. Ngomong udah pastinya. Enggak, maksudnya Regina tahu ini terlibat? Tahu. Oke, Regina tuh udah berapa tahun ya? Di 7 tahun ya? 6 tahun lah. 6 tahun, kan 1 tahun. 6 tahun, oke. Nah, kalian udah ngobrolin, udah menjalani ini semua kan, tapi memang harus ada keterlibatan manajemen, produser dan lain-lain. Label udah pernah ngobrolin? Udah gue sampaikan juga. Iya udah. Makanya males gue sebenarnya dari podcast ini sebenarnya. Oke, gue minta supportnya aja lah. Oke. Gue minta supportnya aja. Semoga itu kejadian karena kitanya sendiri dari Geisha-nya itu udah ngaruh banget sebenarnya. Iyalah. Masuk Aan ya. Aan mau balik juga? Iya, maksudnya untuk makanya gue bilang tadi yang spesial gitu kan. Gue pengen banget tuh karena kita ada sesuatu yang nggak bisa kita hapus. Itu sejarah. Sejarah itu kan nggak bisa dihapus, bro. Ya kan? Ya kan, orang pengen dengerin Momo di atas panggung dengan Geisha, dengan gua, Aan, Mark, gitu kan. Iya. Ya kan? Karena ya kayak lagu lu
harus melumpuhkan ingatan lo dengan semua kenangan manis itu gitu kan. Karena itu indah kan, kalian tuh jalanin perjalanan karir. Kita udah meeting berkali-kali untuk mengupayakan itu terjadi. Dan promotor pun udah ada yang hubungin kita. Tapi kenyataannya sampai hari ini belum kejadian. Ini obrolan dimulai dari kapan? 6 bulan yang lalu mungkin ada kali 8 bulan. Waktu lo DM gue itu? Ya gue bilang iya. Iya. Oke, dari 6 bulan yang lalu. Atau lebih kali, nggak tahu. Iya, tapi Momonya sendiri sudah memberi lampu hijau atau kuning? Oh enggak, udah lampu hijau gitu. Udah hijau, udah sikat gas nih. Gas nih. Beneran. Wih. Hah? Kita garap deh. Jadi disuruh gue ngomong sama dia. Iya, kita garap dulu. Iya kan? Wah. Lu pernah ngomong sama gue Udah belakang pernah, layar iya, kan? lebaran. Iya. Kita DM lebaran sekalian. Bang, selamat lebaran ngobrol. Iya. Gue bilang, aduh ini kalau kotak Coklat. kalau coklat sama geisha reunian, wah pecah sih kayaknya ya. Iya. Makanya gue tuh selain itu tanpa mendiskreditkan Regina di sini ya, karena ada memori-memori yang pengen gue recall gitu. Gimana bersama Momo waktu pas dengan audiensnya gitu kan. Ya setidaknya mungkin kalau memang event spesial ya event spesial lah namanya ya. Event spesial. Nggak yang selalu gitu. Ya kan. Tapi kan gue sebagai gue pengen aja itu terjadi gitu. Iya, oke. Nah, kan nih skemanya ya. Kan lo bilang turunan Jangan bisnis pancing-pancing lain. gua ya. Enggak, iya enggak apa-apa. Harus. Pancing gue lu parah lu. Ini skema. Salah jawab ntar nih gue nih. Nggak apa-apa, tenang Iya. aja nanti disensor. Ini kan skema bisnis. Lu bilang lu menjalankan sesuatu tuh bisnis dan turunannya. Special show. Kejadian. Lu ngelihat semua orang sing along, puluhan ribu orang lagi tur. Masa iya mau cuman special show doang? Kalau memang kejadian. Iya kalau memang sebanyak itu rezeki kenapa enggak? Kalau memang sespesial itu telur 2 ya kenapa enggak? Iya, karetnya 3. Karetnya 3 gitu kan. Iya. Tapi karena memang itu ya, gue harus. Iya, dan turunannya kan udah gila pasti tuh. Iya. Dan kita udah open mind, udah open semua gitu loh. Baik itu Momo, An juga. Kita meeting online, kita you gitu loh. Udah satu frekuensi nih kita nih. You-nya nih. Tinggal di. Iya, ada yang nggak yang tekin. Siapa tuh? Nah itu. Boleh nggak tahu? Nah itu yang gue tuh, iya makanya gue nggak tahu kabelnya, nggak tahu gasnya habis. Oke, itu biar ganti kunci kan? Ya ganti kunci, ya bisa aja ganti kunci sih. Makanya gue sebenarnya untuk anak gue ya, terutama ya, gue berusaha sebagai orang tua untuk berusaha apapun itu. Ya. Kalau misalkan ternyata harus ganti kunci, gue ganti kunci. Apapun resikonya. Iya, ditabrak untuk anak gue. Keren. Ya nggak tahu nanti gimana jalannya, tapi niat lu udah baik. Mau solo kayak, mau duo kayak, mau apa, mau trio kayak, mau apa kayak. Dua maksudnya lu berdua doang? Ya ini tinggal apapun pokoknya gue akan lakukan untuk anak gue. Ya dengan namanya apa nanti gitu Ya ya? itu kan karya gue. Iya. Gue punya hak dong untuk Oh, iya dong. Iya. Tapi secara legal standingnya gimana tuh? Ya itu makanya gue udah ngobrol juga Sama yang pegang kunci? Sama yang pegang kunci gitu kan. Menunggu lah, yuk lah. Di zaman sekarang ini kan kita jangan apa-apa gitu. Ya maksudnya gini loh, kayak industri ini bergerak terus ya. Ya betul. Kayak ini bukan sesuatu yang baru juga. Misalkan kayak Last Child punya Virgon solo. Ya. Gitu. Dan banyak lah yang lain-lainnya gitu ya. Harusnya ini bukan sesuatu yang sulit kan. Ya kan? Harusnya. Bukan sesuatu yang sulit. Dan ini bukan pertama kalinya terjadi juga gitu. Ini udah banyak juga sampel case yang lain gitu. Oke. Ya, harusnya bisa berjalan lah gitu loh. Menurut gue sih harusnya bisa berjalan. Ya, gue juga berharap ini semua bisa jadi berkah dan jalan yang baik buat semua ya. Tanpa harus menyakiti beberapa pihak ya. Iya, iya, tetap ada solusi kan dalam menjalani. Garap banget gue sama Musika Studio asli. Oh itu? Iya, gue ngarep banget sih. Gue ngarep banget sama Musika Studio. Iya, gimana sih? Minta tolong lah. Gimana caranya tuh coba?
Biar kejadian ya. Iya, gimana Biar- rumusnya tuh formulanya? Iya, biar gimana bisa ya? dibuka ya. Biar bisa tak gitu gimana Iya, caranya? Wah, pecah sih, Bi. Pecah sih. Iya kan? Karena ini kan demand-nya lagi tinggi. Mm-mm. Terus orang juga bukan cuma pendengarnya. Kitanya juga udah rindu ketemu gitu. Iyalah. Ditambah lagi karena kita waktu itu kan pernah ada konflik-konflik gak jelas lah tentang penggunaan lagu lah yang namanya kan itu konflik umum sebenarnya. Bukan cuma gua aja, itu ada Ahmad Dhani dengan Mas Once, ada yang lain banyak lah. Iya. Itu konflik nasional lah gitu. Kita pengen kasih tahu bahwa hubungan silaturahmi kita sekarang baik-baik aja gitu dengan bikin Geisha Reunion gitu kan. Harusnya kan, come on man, ini bukan soal, ya ini soal apa silaturahmi kita juga gitu kan ya. Untuk meluruskan apa yang kemarin kusut, kita pengen kasih tahu kita sekarang baik-baik aja loh. Ya kenapa enggak sih? Kenapa enggak? Oke. Gue udah paham nih. Kira-kira nih. Jadi pancing lagi. Kira-kira yang membuat si kuncinya tadi nggak bisa start tuh apa? Nah itu yang gue belum tahu. Gue nggak tahu kabelnya. Lu belum tahu apa gara-gara lu ngomong-ngomong? Enggak. Gue nggak tahu kabelnya. Gue nggak tahu gasnya habis apa gimana tuh. Oke, seru sih. Wah, gila. Itu soalnya hierarkinya tinggi bro. Tinggi banget ya. Iya. Gue nggak tahu tuh yang mana yang konslet. Entah kabel merahnya, entah kabel hijaunya. Aki bisa diganti. Aki bisa diganti sih. Lu nggak tahu tuh kabel merahnya apa kabel hijaunya yang rusak tuh. Nah, kalau kalian udah pernah duduk bareng nggak semua dengan Udah bro. dengan si pegang kunci tadi? Oh bukan, kita baru ngobrol geishanya. Nah ini baru gue ceritain di sini nih. Baru kali nih. Baru kali ini. Oh, jadi yang sama si yang pegang Gue kunci ketemu sama seluruh geisha. Bahkan Aan datang dari Pekanbaru ke Pekanbaru. Jakarta. Momo datang dari Malang ke Jakarta. Kita ketemuan, kita ngobrol. Untuk mewujudkan kerinduan kita sama pendengar-pendengar kita lah. Geisha gitu ya. Gue juga kangen manggung kan. Karena bilang tadi, kita Aris bro, kangen manggung. Gue juga kangen manggung bro. Iyalah. Ya ini belum sampai yang bantu lah. Gimana nih? Gak tau kabel mana nih. Bisa ya nanti ini tayang kan? Itu udah bilang produser apa? Iya. Promotor. Iya. Wah, banyak yang nelfon lu ntar nih abis ini. Yakin gue. Bukan ke gue masalah telepon. Iya. Apa konser kali ya? Iyalah. Kabelnya itu. Apa kita? Tapi ya, Yang punya kunci mau dikasih. ya memang ujung-ujungnya pasti kan bisnis side-nya harus dipikirin kan. Iya. Itu. Kan ada mungkin mereka bisa pikir kayak kalau ini terjadi nanti bisa membunuh brand Geisha-nya yang baru gitu kan. Ya harusnya nggak sekecil itulah pemikirannya. Harusnya kan lebih semuanya bisa diobrolin formulanya gimana biar sama-sama asik gitu. Nah ya mungkin salah satu caranya adalah kalian berkumpul plus yang punya kuasa tadi. Iya. Coba temuin lah. Satu tim kalian udah datang untuk ngebahas lebih lanjut. Mungkin terjadi nggak? Diupayakan tapi belum terjadi. Diupayakan. Lagi kita upayakan tapi belum terjadi. Sejauh ini masih lewat obrolan online. Enggak online. Meeting online. Wah ternyata sebegitunya ya. Ternyata memang Effort bro, sumpah. Iya. Geisha Reunion itu effort banget. sudah mungkin Tapi belum kesampaian. belum kesampaian. Iya. Karena memang bukan halangan dari para personilnya, tapi lebih ke arah memang Si pemegang kunci. si pemegang kunci itu tadi. Oke. Wah, gila menarik sekali ya, menarik sekali. Sangat Tapi memang ini tuh obrolan ini baru terjadi belakangan ini apa sebelumnya sudah pernah membahas ini? Gak pernah gue posisi. Belum pernah, baru tahun ini. Iya baru ini. Baru tahun ini. Enggak bukan maksud gue kalian internal tuh baru tahun ini ngobrol. Iya. Ya kalian udah Iya di podcast ini juga gue baru mau ceritain. Iya sumpah. Iya dan ya kalian berarti memang sudah berdamai ya Iya dengan kami keadaan masa lalu. sehangat itu sekarang. Itu bagus. Itu satu langkah ke depan kan yang lebih maju. Iya itu kita sehangat itu sekarang. Nggak mau coba latihan dulu. Nah itu makanya. Cobain. Maksudnya buka dulu lah kuncinya lah. Kalau buka kunci pasti gue langsung latihan lah. Cobain. Ini kunci sendiri kamu itu tutup bro. Cari studio lain dulu. Cobain latihan lu rekam. Lu Iya. kasih sama yang pegang kunci. Mungkin kita cobain. Oh iya. Itu kuncinya. Coba datang latihan 5 lagu yang paling keren.
rekam kontennya, jebret, Apanya dijebret? Dikasih kasih. ke Nih, itulah kira-kira ya. Itu memperjuangkan untuk konsistensi ini aja itu butuh effort segitu besar ya. Itu aja udah effort aja belum kesampaian bro. Jadi itu makanya gue minta kebesaran hati semua pihak lah ya, biar ini bisa berjalan, biar jadi rezeki juga untuk anak gue, iya, itu buat anak, karena kita semua udah jadi bapak orang ya, iyalah untuk untuk udah menghidupi anak-anak kita manusia. gitu kan. Nah, ini selagi apa ya, orang juga lagi kangen-kangennya, gue juga udah kangen manggung gitu kan. Ya, come on lah, yuk lah, gimana caranya Ki gitu, ganti aki lah. Apa ganti kabel Ki, apa Ki ya ya. Iya. Urusan kabelnya dia. Kalau kitanya udah lurus nih, udah nggak beli baru. Iya, nggak bisa diganti. Iya, Kita ulin dulu, kita bantuin Uli. iya. Ya, wah, gue udah banyak nih ya. Nih episode ini yang paling berbobot, jujur. To be honest, karena gue sendiri kaget bahwa lu akan berani ngobrol itu gitu loh. Dan ya kita, kalau gue pribadi nih sekarang, gue berdoa kalian bisa ngumpul minimal di studio latihan atau apapun itu, nanti ketemu dengan si pemegang kunci dan lain-lain. Doa gue selalu doa yang terbaik, karena ini udah nih, ini obrolan ini pecahnya udah di situ tadi tuh. Udah, sekarang gue pengen tanya sama lu tuh kan ekosistem permusikan lu udah luar biasa. Lu udah bikin apa aja kemarin, lu cerita sama gue? Ada Cesaria. Gue sekarang lagi bikin music consultant. Musik consultant. Gue lagi bikin itu music production and artistic services. Oke. Jadi mulai dari bikin lagunya, atau cuman mau bikin musiknya, atau cuman mau promoin lagunya melalui media online musik, atau pembuatan press release, atau bikin 2D, 3D untuk kebutuhan panggung. Oke. Services sih. Ya all in lah itu ya, semua Ya, berhubungan dengan bisa musik. ketengan lah. Ketengan bisa. Oke. Bisa. Nah, harapan lu sendiri sama industri kita yang ya lu bisa dibilang orang yang cukup berpengaruh di industri ini. Lu berharap apa sama industri musik Indonesia, Bi? Kalau jadi kalau menurut gua itu industri musik kita itu jauh banget ketinggalannya bro, ya kan? Kayak lu inget gak di zaman dulu itu pernah ada satu momen di mana CD bajakan itu lebih komersil daripada CD original. Ya, Ingat gak lo? tahu lah. Ada kan? Ada. Dan ada talent artis yang justru tumbuh dari CD bajakan itu, ya kan? Akhirnya yang membuat akhirnya bagaimana caranya untuk men-shortcut semua itu, akhirnya datanglah DSP, digital streaming platform, Ya. dengan kualitas yang bagus, ya, tanpa perlu harus bayar mahal, lo bisa dapetin audio yang bagus gitu ya. Sampai akhirnya CD bajakan ini hilang sendiri kan. Ya. Nah gue berharap banget tuh sekarang itu sebenarnya justru industri musik kita itu semuanya didigitalisasi semua. Baik itu performing right-nya, baik itu hak ciptanya. Ya, sorry itu saya ini ya. Gue jawab objektif aja ya. Iya, Ya, silakan. maksudnya kayak masa sih teknologi kita nggak bisa? Masa kita kalau mau pinjol sih ya nggak sih? Yang bisa, bener nggak? Pinjol aja bisa langsung di withdraw ya kan? Iya. Ya kan? Harusnya, KTP. ya kan? Bisa di withdraw gitu. Iya. Harusnya kita kan bisa withdraw langsung apa yang kita hasilkan dari katalog kita bisa kita akses dengan transparan melalui digital. Betul? Ya. Jadi sebaiknya baik itu penggunaan karya cipta, baik itu performing right atau apapun itu, sebaiknya semuanya tuh udah didigitalkan sekarang semuanya. Karena misalkan kayak gini nih, ada kiriman lah, gue nggak harus sebutkan institusinya gitu kan, ada kop suratnya, terus tiba-tiba ada angkanya sekian juta di situ, terus di bawahnya ada tanda tangan. Ya cuman dia sama Tuhan dong yang tahu ya kan. Itu melibatkan banyak orang sih. Ya kan? Nah, Artinya kan sederhananya gue cuma mau ngasih tahu
akan lebih asik gitu ya, akan lebih keren gitu. Kalau itu semua didigitalisasi, kita bisa shortcut semuanya, sama seperti kita menghilangkan CD bajakan tadi. Iya. Ya nggak? Kita bisa tahu persis di lagu kita itu semua potensi ekonomi yang timbul dari lagu itu semuanya tertrack secara digital. Bukan cuman lu sama Tuhan doang yang tahu gitu. Iya kan? Iya kan? Biasa kalau mau pinjol kan? Iya. Pinjolnya bisa withdraw langsung ya nggak? Ya karena memang harus setransparansi itu Iya ya. Jadi memang zaman sekarang udah digital. ya haknya berapa, kewajibannya berapa, potongannya berapa dan lain-lain Itu cuman niatnya aja sebenarnya sih, tinggal bikin softwarenya gampang bro. Gue doain. Iya kan? Mudah-mudahan Harusnya bisa kan? bisa. Bener kan? Bisa lah harusnya lah. Iya. Harusnya kita jangan sampai kalah sama Korea lah. Ya. Iya. Kita harus bersaing lah di Asia. Ya. Korea aja membawa itu sampai kebudayaan itu bergeser ke kita. Korean Wave ya. Ya, sampai kita makan makanan Korea. Tuh. Ya enggak? Dramanya, Dramanya, boyband, boybandnya, musik-musiknya. Nah, ini oplas, oplasnya iya, skincare-nya, Iya. ya kan. Harusnya kita juga bisa bersaing tuh. Jangan kita jadi marketnya pendengarnya Korea doang gitu. Ya. Harus gantian. Nanti mereka yang menikmati lagu kita. Iyalah. Ya, kayak kita menjadi Malaysia menjadi market Indonesia kejadian kan. Iya. Apalagi kalau misalkan itu ditata dengan rapi dan dibikin digitalisasi, pasti akan lebih keren lagi sih. Kita bisa memperkenalkan Indonesia bergeser ke Asia lainnya. Lu visioner ya. Lu ternyata memang sedetail itu ide-ide lu, cita-cita lu keren kan. Gue salut. Harus lah. Iya, jadi Kita kan menjaga, ya kalau gue sih yang penting bagaimana menjaga hak cipta gue setidak-tidaknya ya. Iya. Bagaimana misalkan lagu gue itu didengarkan di Malaysia atau di Thailand atau di Asia lah Di intinya. Asia. Ya. Thailand agak susah deh. Iya. Kapun kap. Buktinya Korea kita nggak kenal lagunya, kita tak Tahu ya, singelong ya. singlong ya. Iya. Lu tau nggak artinya? Enggak. Gue juga nggak tahu ya kan. Ya kan, makanya kita harus jangan takut sama itu gitu. Iya. Karena kenyataannya orang Jepang juga dengan bahasanya, industrinya bisa masuk ke Indonesia mulai dari animenya, lagu-lagunya. Emang lo tahu artinya? Enggak kan? Lo temen kan? Temen aja. Ya udah. Segitunya ya. Segitu universalnya. Iya. Gitu. Wah, gokil lu, Bi. Gokil. Gue salut sih. Wah, gila. Ya. Memang itu impian semua pekerja seni ya untuk bisa nggak usah internasional. Siguros dari mana? Siguros tuh dari Denmark, Finland apa? Iya. Lo dengerin kan? Iya sih. Iya kan? Lo tau gak artinya? Enggak kan? Iya. Iya kan? Makanya Pokoknya bisa dia kan? Skandinavia sana kan. Iya, bisa kan? Bisa. Kejadian kan? Iya. Park dari mana? Denmark. Iya. Nyampe kan? Nyampe. Mungkin nggak kita ke sana? Mungkin. Ya itu makanya. Iya, generasi anak kita mungkin Ya nanti. tolong lah yang di atas ini. Yang pegang kunci. Iya tolong lah, please lah. Anjing keren. Please lah, tolong. Kita bikin yang lebih keren gitu loh. Iya. Biar industrinya tuh bisa menembus sampai keluar Asia lainnya gitu loh. Korupsinya mesti dipotong dulu. Itu makanya menggunakan digitalisasi. Iya, Kalau transparansi. kalau misalkan digitalisasi itu terjadi, itu nggak akan terjadi lagi. Iya. Betul lah. Betul. Bi. Wah, gila berbobot banget. Thank you banget lo udah hadir sini. Gue salut sama lu dengan semua visi lu. Tadi lu bilang lu pedagang yang pengen semua dengan turunannya. Gue doain. Tadi yang lu bilang tentang reuninya Geisha Ya, itu. promotor tolong ya. Tolong. Yang tahun depan ini. 2025 ya. Ya, tolong dimasukin ke line up kalian. Iya. Wah, iya. Kita doain Geisha bisa segera kumpul lagi. Apapun itu doa yang terbaik buat semuanya. Ya, benar. Jadi bapak yang baik, anaknya bisa tumbuh Salam sayang dari aku buat Momo, buat Regina, buat Nar, buat Ari, buat Nui, buat semua. buat semua, keluarga-keluarga gua di Geisha, di 420. Gua dari hati yang paling dalam maafkan kalau gua banyak salahnya, banyak kurangnya. Gua support semua upaya dan usaha teman-teman, apapun itu gua ada di pihak kalian. Gitu. Iya. Jangan lupa like, subscribe, and comment ya. Doain buat dia. Thank you banget semuanya. Bye!